Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 12 Desember 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Kari Sidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Soleka. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto menyatakan meninggalnya mantan Bupati Pati Tasiman dikarenakan mengidap COVID-19. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto mengatakan meninggalnya mantan Bupati Pati Tasiman dikarenakan mengidap COVID-19. Selain itu, Haryanto juga mengatakan Tasiman mempunyai penyakit penyerta atau komorbid yakni gula darah. Haryanto mengungkapkan sebelum meninggal, Tasiman dirawat di RSUD RA Aswondo selama 3 hari. Sebelumnya, Tasiman dirawat di rumah pribadi hingga akhirnya pada hari ini pukul 5:05 waktu Indonesia Barat, Tasiman dinyatakan meninggal dunia. Ketika ditanya apakah Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati sudah melakukan tracking kontak kepada keluarga, Haryanto mengatakan pihaknya sudah melakukannya kepada sebagian keluarga. Tasiman sendiri telah menjabat sebagai Bupati Pati selama 2 periode berturut-turut, yakni 2001 sampai 2006 dan 2006 sampai 2011. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Satpol PP Kabupaten Pati menyegel 10 tempat karaoke di Kecamatan Juwana pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya juga membongkar 26 bangunan liar di kecamatan tersebut lantaran menepati lahan PT KAI. Satpol PP Kabupaten Pati menyegel 10 tempat karaoke di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya juga membongkar 26 bangunan liar di kecamatan tersebut lantaran menempati lahan PT KAI. Kasatpol PP Kabupaten Pati, Hadi Santosa mengatakan ia dibantu berbagai pihak dalam melakukan operasi ini, di antaranya personil TNI, Polri, PT KAI, dan beberapa OPD terkait. Sebelum melakukan kegiatan ini, pihaknya telah memperingatkan kepada pemilik karaoke serta pemilik bangunan liar untuk menutup atau membongkar. Namun karena tidak mengindahkan peringatan, Satpol PP Kabupaten Pati terpaksa melakukan tindakan. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Kabid UMKM Dinkop UMKM Kabupaten Pati, Hendri Kristianto mengimbau kepada para penerima BBUM agar segera ke bank jika sudah mendapat notifikasi dari SMS atau sudah dicek di e-form BRI. Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Hendrik Kristianto mengimbau kepada para penerima BBUM atau masyarakat sering menyebut BLT UMKM agar segera ke bank jika sudah mendapat notifikasi dari SMS atau sudah dicek di e-form BRI. Pasalnya, bila bantuan tak segera dikonfirmasi atau diambil, bisa hangus dan ditarik kembali oleh pemerintah. Program BBUM telah berjalan 2 kali. Kristianto mengatakan pada periode pertama, banyak terjadi kasus uang tak diambil oleh penerima lantaran mengira uang akan langsung ditransfer di rekening masing-masing. Bagi para pendaftar BBUM periode kedua yang belum mendapat notifikasi SMS, bisa mengunjungi laman e-form.bri.go.id dengan memasukkan NIK KTP. Setelah terdaftar dalam e-form, Kristianto menyarankan agar langsung ke BRI terdekat dengan membawa KK, KTP, dan surat-surat bukti usaha. Bansos BPUM atau BLT UMKM adalah bantuan yang senilai 2,4 juta kepada pengusaha mikro sebagai dana hibah untuk menyambung kebutuhan para pengusaha di masa pandemi COVID-19. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Sejumlah petugas TPS 10 Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang melakukan kegiatan door-to-door saat pemilihan Bupati Rembang pada tahun ini. Kegiatan rumah ke rumah ini dilakukan karena kasus COVID-19 di Rembang masih tergolong tinggi.
Sejumlah petugas TPS 10 Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang melakukan kegiatan door-to-door saat pemilihan Bupati Rembang pada tahun ini. Kegiatan rumah ke rumah ini dilakukan karena kasus COVID-19 di Rembang masih tergolong tinggi. Salah satu kegiatan pencoblosan tersebut dilakukan di rumah Isnaini, warga Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang. Kedatangan para petugas TPS tersebut guna membantu keluarga Isnaini dalam menyalurkan hak pilihnya. Pasalnya, terdapat salah satu anggota keluarga Isnaini yang terpapar COVID-19. Sebelum kedatangan tim TPS ke rumahnya, Isnaini sempat datang ke lokasi TPS. Namun, kedatangannya diberhentikan petugas dan memberikan informasi untuk keluarga yang terpapar kasus dan lansia akan didatangi oleh petugas dari rumah ke rumah. Namun, menurutnya pemberitahuan itu tidak jelas, sehingga ia tidak tahu menahu terkait pemberitaan atau prosedur yang digunakan saat ini oleh KPU. Sedangkan untuk keluarga Isnaini sendiri, tercatat 1 orang yang dinyatakan masih reaktif dari 4 orang dewasa dan 1 balita. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Pilkada Rembang baru saja berakhir 9 Desember kemarin. Namun untuk hasil pasti terkait siapa yang bakal duduk di gedung Bupati belum dapat dipastikan. Pasalnya, perhitungan KPU Rembang sejauh ini masih berjalan 48% dari seluruh suara yang masuk. Pilkada Rembang baru saja berakhir dari tanggal 9 Desember kemarin. Namun untuk hasil pasti terkait siapa yang bakal duduk di gedung Bupati belum dapat dipastikan. Pasalnya, perhitungan KPU Rembang sejauh ini masih berjalan 48% dari seluruh suara yang masuk. Namun, tim pemenangan dan partai pengusung Hafiz Hanis sudah melakukan deklarasi kemenangan di kediaman Abdul Hafiz pada Rabu malam. Menurut hasil real count yang dilakukan tim pemenangannya, Hafiz Hanis unggul dengan perolehan suara 50,6%, sedangkan pasangan Harno Bayu 49,4%. Sementara C1 yang terkumpul 421.617 suara. Ketua tim pemenangan Zaimul Umam menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Rembang yang sudah memilih Hafiz Hanis. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Hafiz menyampaikan bahwa pilkada ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memajukan Rembang dengan langkah memilih pasangan Hafiz Hanis. Hasil perolehan suara sementara dari pantauan laman resmi Pilkada 2020.kpu.go.id pada Kamis 10 Desember 2020 pukul 9.21 waktu Indonesia Barat, pasangan nomor urut 02 Hafiz Hanis unggul dengan perolehan sementara 50,9%. Sementara pasangan nomor urut 01 Harno Bayu dengan perolehan 49,1% suara. Perolehan tersebut berdasarkan suara masuk 547 TPS dari jumlah total 1.365 TPS atau sekitar 40,07% dari jumlah total suara. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, rumah seorang warga Desa Manggar, Kecamatan Suke tertimpa truk pada Kamis kemarin. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rumah seorang warga Desa Manggar, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang tertimpa truk pada hari ini. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal ini diakibatkan sebuah truk Hino hijau yang bermuatan pasir untuk pembangunan jalan terperosok ke pelataran rumah warga. Terperosoknya truk ini selain karena beban yang berat, tanah yang menjadi jalan tidak stabil. Akibat kejadian itu, teras rumah salah satu warga ambruk dan rusak keseluruhan. Tak hanya itu, beberapa material berupa pasir masuk ke dalam rumah. Selain itu, dikabarkan dari material bangunan yang ambrol tersebut menimpa pemilik rumah yang sedang bersantai di teras rumah. Akibatnya, pemilik rumah dilarikan ke puskesmas terdekat. Begitu pula dengan supir truk. Dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun untuk kerugian ditaksir mencapai puluhan juta.
Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Sekitar 96 hektar sawah dan 2 rumah di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati kebanjiran sejak Kamis malam. Terpantau hampir di seluruh penjuru sawah di Desa Tanjang terendam banjir. Sekitar 96 hektar sawah dan 2 rumah di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati kebanjiran sejak Kamis malam. Terpantau hampir di seluruh penjuru sawah di Desa Tanjang terendam banjir. Sementara itu, 2 rumah yang tergenang air dimiliki oleh Daruji yang terletak di RT 1 RW 1 dan Kasmuri di RT 2 RW 2. Daruji mengungkapkan banjir yang mengenai desanya ini dikarenakan hujan berhari-hari di wilayah setempat. Agus Trianto, anaknya, menambahkan, bencana alam ini sering dialami kediamannya maupun desanya. Geografis desa juga menjadi faktor sering terjadinya banjir. Desa Tanjang rawan kebanjiran karena dilintasi Sungai Juwana. Apabila debit air di sungai tersebut meluap, desa ini dipastikan mengalami kebanjiran. Terlebih rumah Agus yang memang rumahnya lebih rendah dari jalan raya. Pantauan di lokasi, rumahnya mengalami kebanjiran sekitar 10 cm hingga 20 cm. Kepala Desa Tanjang Jomo mengatakan kerugian dari bencana ini ditaksir mencapai 572 juta. Ia pun berharap ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Pati maupun dinas terkait. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi sajian akhir dari sepekan Mitra Pos untuk edisi hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate Sekari Sedenan, Pati, dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dan ini saatnya saya, Titi Soleka, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.